Hari ini kita berbicara tentang minggu ketiga tema November, tangguh. Dan orang tangguh tidak akan pernah mencari alasan untuk dia menjadi lemah dan mundur. Orang tangguh akan selalu menanti-nantikan Tuhan, seperti dalam Yesaya 40. Dan ketika ia menanti-nantikan Tuhan, ia mendapat kekuatan yang baru. Katakan amin. Orang yang tangguh, ia seumpama raja wali yang naik terbang, bukan menghujam rawa, karena hanya karena angin sepoi-sepoi. Orang tangguh seperti raja wali yang naik terbang, bahkan ketika badai menerpa hidupnya. Dia tidak seperti burung-burung lain yang lari kacar-kacir ketakutan ketika badai sudah mulai menghitam lagi. Dia tidak menantang masalah, dia tidak mencari problem, dia nggak cari gara-gara kata orang lain bilang di pasar. Tapi yang dia hadapi adalah sebuah sikap hati bahwa saya kuat, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena roh Tuhan ada dalam diriku. Karena amin. Orang tangguh mereka akan berlari dan tidak menjadi. Tapi ada saatnya momen of the truth, dia yang berjalan, nampaknya pelan, nampaknya lambat, tapi berjalan terus, dia tidak menjadi lelah. Satu ayat ini menjadi kupasan dari 4 minggu berturut-turut, trilogi ditambah ekalogi, menjadi caturlogi firman Tuhan. Tetapi saya tidak akan masuk dalam ayat 5 Yesaya pasal 40. Kita masuk dalam sebuah momen pembukaan. Saya berharap Bapak Ibu ada semua memperhatikan dengan baik-baik. Saudara, hidup ini bukan sprint 100 meter. Hidup ini bukan lari jarak pendek 50 meter yang lomba cepat-cepatan. Hidup ini adalah maraton iman dan maraton of the faith in Christ Jesus. Hidup ini belajar untuk fokus. Seperti saat ini saya melihat Bapak Ibu sedang memperhatikan saya dalam mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun mungkin ada sekian persen yang sedang menunduk. Hidup ini bukan tentang siapa yang mulai paling cepat, yang mulai paling berpengalaman, yang mulai duluan ikut Tuhan. Tetapi siapa yang dapat menyelesaikan finish dengan setia. Banyak orang bersemangat di awal, dan mungkin kalau saya bertanya satu demi satu, bahkan diri kita akan bisa menunjuk itu siapa. Dan saya merasa kebiasaan kita manusia di negeri Konoha dan Wakanda sedikit ada. Kalau ditanya siapa yang duluan awalnya semangat, oh dia, tunjuk kiri, tunjuk kanan, tunjuk belakang, tunjuk depan. Kita kadang-kadang lupa ketika kita menunjuk orang, 3 jari menunjuk saya. Sibuklah untuk fokus bagaimana saya bisa lebih baik dari yang kemarin. Fokuslah bagaimana saya besok bisa lebih baik dari hari ini, terutama dalam pengiringan iman kita dan ketangguhan di dalam pengiringan kita. Mari kita buka Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Banyak orang yang mungkin menyalakan api rohani di awal mengiring Tuhan dan melayani, termasuk kami. Ini juga buat kami sebagai bahan perenungan yang mendalam. Tetapi karena satu dan lain hal agak memudar dan makin mudah,
karena capek. Kelelahan yang disebut dalam Yesaya 40, saya sudah sebutkan beberapa minggu yang lalu, tidak dimaksudkan untuk lelah fisik. Karena lelah fisik pemulihannya mudah, tetapi lelah jiwa, mentality, yang itu yang menjadi pertempuran kita setiap hari. Terlebih kelelahan rohani, karena kita merasa dekat Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan tadi, saya juga diingatkan, sering kita menyanyikan lagu pelan, dan image kita dalam paradigma kita selama ini menganggap bahwa lagu pelan adalah lagu penyembahan. Sehingga ketika saya menyanyi lagu penyembahan, saya sudah menyembah Tuhan. No. Kita bisa menyanyi 1000 lagu pelan, mulai dari konsonan A sampai Z, mulai dari grup band terkenal di Inup sampai Orde Lama zaman Pak Soeharto baru menjabat. Kita masih bisa mungkin memainkan musik seperti saya, diizinkan Tuhan dari umur 10 tahun main drum. Saya sekarang berumur 50 tahun. Jadi kalau saya diusiakan dalam pelayanan, itu ada orang ingatkan saya tidak mau ingat-ingat, malah saya tidak pernah ingat berapa lama saya melayani Tuhan. Berarti saya sudah 40 tahun. Mulai saya bergantung kaki pendek dengan pemimpin main bass di arena remaja, ingat dong? Di situ ada yang main melodi, pendeta terkenal Chris Manusala, GBI Rock dari Ambon. Itu kawan saya main pertama kali KKR tahun 1985, saya umur 10 tahun. Kaki saya masih gantung, semua simbol harus didekatkan, dan papi saya, pendeta Anton Acalu, menunggu di belakang saya. Saya main satu lagu, saya lihat ke belakang, masih ada papi. Jangan pergi. Bagus. Yang hadir mungkin sekitar berapa menit? Saya 2003 ya. Umur 10 tahun, saya sampai tanya sama om, tidak ada yang lain yang main drum. Saya masih kecil, budak kecil, tak ada apa-apa yang bisa dibanggakan. Wanitanya bilang, Joni lu main, karena di belakangmu ada panglima, pendeta al yang siap menopang. Saya menolak di belakang, ada papi dengan wajah yang penuh keeleganan dan wibawa. Dia tumpang tangan, anak, kamu pasti bisa, bukan oleh kuat dan gagah, tapi karena kuasa. Berdoa supaya urapan Allah. Dan saya melayani bukan karena saya jago, saya melayani karena saya mau memberi hidup saya melayani Tuhan. Bisa itu kamu lagi. Ketika kita ada duduk di gereja malam, pagi, siang, sore, pagi ini menjelang siang, berapa banyak kita sadar bahwa kita sedang menghadapi hadirat Allah yang kudus. Dan ketika kita sedang bernyanyi, berapa banyak kita sadar malaikat Tuhan dan Tuhan sendiri dalam hadirat yang kudus sedang bersama-sama kita dalam hadirat yang kudus. Atau apakah kita hanya mengisi relung-relung kosong waktu, kesempatan momen, daripada saya nanti ditanya kenapa tidak ke gereja, saya harus ke gereja saja, nanti habis ini kita bikin urusan yang lain. Dalam Ibrani pasal 12 boleh ditampilkan, saya jemput kita semua pakai berdiri sebagai tanda kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2, kita sama-sama baca dengan suara yang lebih lantang daripada kita nonton bola beberapa pemain. Haleluya. 1, 2, 3. Karena bagaikan awan yang mengelilingi, telah kita menanggalkan semua dan dosa yang begitu merintangi, dan berlomba dengan dalam perlombaan yang dibagikan. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan yang dengan kebaikan keimanan tekun memikul salib dan isu.
yang disediakan, yang sekarang duduk di sebelah. Haleluya. Silakan berdiri. Poin pertama yang kita bisa pelajari dari dua ayat, kita diingatkan Tuhan memiliki suatu sikap endurance, suatu sikap berlari dengan tekun. Ayat pertama bisa ditampilkan, dan berlomba dengan tekun. Dalam bahasa Inggris, King James Version, New English Translation, run with endurance. Nah, kata endurance sering dipakai para motivator untuk menyemangati orang-orang supaya sukses. Amin. Punya daya tahan. Loh, resilience juga ketahanan, Pak. Oke. Resilience is the ability to recover quickly when you in difficulties. The resilience sebagai tema bulan ini, tangguh sebagai sebuah sikap yang dapat pulih dengan cepat ketika kita menghadapi kesulitan. Tapi endurance, betul, dalam ayat ini memakai kata berlomba dengan tekun. Dalam bahasa Inggrisnya run with endurance, berlari dengan daya tahan. Endurance berbicara dengan kita berlari, bukan lari sprint. Sprint di awal pertama. Saya bilang kita berlari 50 meter sprint. Siapa yang cepat-cepatan nampaknya hebat di depan Tuhan. Siapa yang cepat-cepatan yang nampaknya wah di hadapan Tuhan. No, Tuhan kasih loh. Tapi Tuhan akan berdiri di atas seperti dalam Kisah Rasul. Stefanus ketika diraja, dia tidak tinggalkan imannya. Dia justru bersaksi ketika disedang dilempar. Stefanus, masa dalam Kisah Rasul. Dan ketika dia mati, dia menghadap ke atas dan dia melihat Yesus berdiri. Mungkin kalau kita gambarkan Yesus kayak hormat, Tuhan menghormati orang-orang yang setia sampai mati. Bapa di surga sangat segan dan sangat hormat kepada anak-anaknya yang setia sampai akhir. Dalam konteks Ibrani pasal 12, berlomba dengan tekun, berbicara endurance. Endurance jadi kata durable jadi durability adalah baterai durability, daya tahan untuk dia terus menerus berlari sampai finish. Poin pertama yang kita pelajari hari ini. Hari ini, tema minggu ini adalah The Marathon of Faith, lari maraton iman. Banyak orang Kristen ngos-ngosan itu Tuhan. Saya tidak menuduh Bapak Ibu, ini juga buat saya pribadi untuk sebagai sebuah peringatan. Dulu aku semangat, dulu aku berkobar-kobar, dulu aku rindu melayani Tuhan. Dulu kalau aku sudah beribadah, rasanya waktu belum mulai aku sudah hadir. Dulu di waktu pagi sebelum ayam berkokok 3 kali, bahkan belum sekali pun saya sudah bangun untuk berdoa. Bagaimana sekarang? Kata Yunani untuk tekun dalam kalimat marilah kita berlomba dengan tekun. Ayat 1, ya. Disebutkan dalam bahasa Yunani hupomone, artinya bertahan di bawah tekanan. Saya suka kalimat berikutnya, dengan sukacita. Ada orang dia dapat bertahan dalam tantangan pergumulan, tapi wajahnya menahan duka, derita dan amarah. Sampai kapan Tuhan dia tahan? Aku tahan sih, sampai pegegar dia menggigil, tahan, dia tahan. Tapi wajahnya
memerah seolah dia tidak terima ini tekanan ini, kenapa harus terima dengan saya? Saya tidak terima, saya setia ikut Tuhan, kenapa anak saya harus dipanggil Tuhan 4 kali? Saya tidak terima, saya setia dengan Tuhan, kenapa bisnis saya kok kayaknya belum ada terobosan? Saya tidak terima nih, saya sudah dibayar, sudah berkorban duit, tenaga, waktu, perasaan, tapi kayaknya saya tidak dihargai oleh orang ini. Bapak Ibu, anak-anak muda, salah satu yang ditulis dalam ayat ini, kita lihat, Bapak Ibu. Marilah kita, sama-sama kita baca dari kata marilah. Marilah kita menanggalkan kebal dan dosa yang melimpah. Sesuatu rintangan akan membuat kita tidak bisa tulis. Sesuatu rintangan akan kita membuat jadi ngerem. Momentum kita menjadi memelan. Semangat kita bisa jadi pudar karena setiap kita maju ada rintangan. Dan rintangan yang terbesar bukan dari luar, dari beban kita dan dosa. Beban sesuatu yang bukan dosa tetapi membebani hidup kita sehingga kita menjadi lambat untuk berlari bahkan finish. Dosa dari kata hamat yang jelas, suatu sikap perbuatan apapun yang melanggar hukum Tuhan. Yang paling sederhana hukum Tuhan adalah 10 hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengingini sesuatu apapun milik orang. Poin pertama dari Ibrani 12 ayat 1 kita akan dapat dari kisah maraton of Faith adalah kita berlari dengan tekun. Kita berlomba, bahasa Indonesia berlari dengan tekun, dengan kekuatan daya tahan endurance, nafas rohani. Saya suka kalau kita ngomong nafas. Orang Pentekostal pasti tahu nafas bahasa Ibraninya ruah atau neves bahasa Yunaninya pneuma. Ada salah satu dari 17 pengakuan iman GPI, poin ke-5 tempat bersalah, bicara tentang pneumatologi, sebuah cabang pengetahuan teologi yang membahas tentang ruh. Jadi apakah itu ruah bisa diterjemahkan sebagai roh, sebagai nafas, dan sebagai angin? Saya jadi ingat beberapa minggu lalu tema kita adalah terbang tinggi dengan kekuatan sayap Raja Wali. Bagaimana mereka terbang Raja Wali? Dengan angin. Kalau kita bahas tentang cara angin bahasa dalam istilah ruah atau neves tidak pernah terlepas dari kekuatan Roh Kudus. Katakan amin. Obat lelah kita adalah kita selalu melekat kepada Tuhan. Amin. Dan izinkan karya Roh Kudus memenuhi, memimpin, amin, menuntun, dan kita hanya tinggal berserah. Dan angin itu membawa kita naik ke mati, ke gunung Allah, mendekat ke hadirat Tuhan, aman dalam gunung batu yang tinggi, dan aku bersarang di sana. Raja Wali tidak pernah bersarang di atas pohon pisang. Raja Wali tidak pernah bersarang di bawah pohon matoa samping gereja. Kalau yang bersarang didengar di dalam gedung gereja, burung gereja, maka namanya burung gereja. Di sini ada burung gereja. Bapak Ibu kalau ke lantai 3, kalau tidak cepat-cepat kita usir, beranak pinak burung gereja. Tapi burung gereja nggak mungkin dia taruh sarangnya di atas gunung setinggi 500-700 meter. Hanya Raja Wali. Raja Wali tidak pakai kekuatan sayapnya untuk mengepak. Karena kalau itu dia kepakkan terus setiap menit, dia menjadi burung yang cantik. Pesan moral, pesan firman Tuhan. Barang siapa kita yang sedang cantik, coba introspeksi diri. Tidak usah introspeksi diri kamu. Introspeksi diri kita. Berapa dalam,
berapa intens kita melekat dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat penuhi yang hanya kemuliaan. Yohanes Pembaptis, sepupunya Yesus secara manusia, dia lebih tua 6 bulan. Salah seorang muridnya pernah ngomong begini, Bapak, orang itu dia menuju pada Yesus, dia memiliki murid yang banyak, dan pengikutnya lebih banyak dari Bapak. Yohanes Pembaptis tidak langsung terprovokasi. Dia tidak akan bilang, memang ya junior saya ini, junior, Sun, ini Sunnya Yohanes Pembaptis secara kelahiran 6 bulan lebih muda dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kira nama adalah lain yang terkenal, biarlah namanya yang semakin bertambah. Aku berkurang. Bahasa terjemahan Indonesia sehari-hari, biar dia yang namanya makin top, nama saya, nama Pendeta Junior makin tidak dikenal orang, tidak masalah. Yang dikenal adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pertanyaannya, masih banyak kita dapatkan orang-orang seperti itu di era media sosial, YouTube, IG, TikTok, Facebook. Berapa viewernya? Kalau Pendeta Yus Majak aja 1000 follow-nya itu. Yang lain sampai ratusan ribu bahkan juta. Mungkin dia tidak sombong, enggak. Saya tidak menuduh orang-orang ini jadi sombong, tidak. Tapi yang berbahaya adalah pengikut-pengikutnya, ring satunya, yang lalu mengkultuskan, mendewa-dewakan. Kalau bukan orang ini, tidak seru. Yesus sabar begitu salib. Yesus endurance, dia punya daya tahan untuk terus melakukan aktivitas seperti kategori berjalan. Ada 3 kategori dalam Yesaya 40 kalau Bapak Ibu perhatikan. Terbang di atas, berlari di darat tapi cepat. Setelah berlari lebih konteks lebih rendah, jalan. Hari-hari ini saya tidak tahu persis bagaimana penilaian Tuhan di hadapan hadirat yang kudus. Berapa banyak kita yang Tuhan menilai kita sedang terbang. Fly faster than run, running faster than walking. Amin. Mungkin kita sekarang sedang jalan, tapi pastikan hidup kita sedang jalan bersama Tuhan. Amin. Dan jalan kita tidak menjadi lelah, karena kita berjalan bersama Tuhan. Walking with Christ. Apa arti jalan? Saya terjemahkan dengan mudah. Kegiatan sehari-hari yang sepertinya monoton. Ibadah minggu pagi, ibadah Kamis, ibadah doa semalam, pendalaman Alkitab Rabu, konselio Rabu sore, ibadah raya, ibadah keluarga. Sepertinya kalau kita lihat, wah kurang seru, kurang gebrak, kurang KKR, kurang cepis, hanya seperti jalan. Tapi walaupun kita sepertinya jalan, kita bangun pagi, aktivitas kita sehari-hari seperti biasa saja. Mulanya seperti biasa saja, tiada yang melihat jalan. Dan coba kita di sebelah sama-sama lain itu. Coba kita sedang ada di kampung. Jadi kita sedang pulang ke kampung. Bagi anak-anak muda. Bagi bapak-bapak yang mungkin bisa sementara jadi bujangan lokal. Anak istri mungkin sedang di luar rumah. Kita sedang melakukan aktivitas berjalan yang biasa. Hari ini kita sedang duduk, semua kita sedang berjalan. Tapi pastikan kita berjalan bersama Tuhan. Maka perjalanan kita tidak lelah.
Ada saatnya berlari, tapi kita semakin naik speed, masuk gigi doang, berlari. Kapan itu? Natal sudah mulai berlari, dana mulai kencang mengalir, dan Bapak Ibu yang digerakkan Tuhan, masih ada amplop Natal, nanti kita persiapan, habis ini rapat, jangan lupa, ya, apa anggaran, sudah mulai lari kan lebih cepat sedikit dari jalan, betul? Dan lebih repot sedikit dari jalan. Dan kesannya dikejar waktu. Bapak-bapak bankers dikejar target ya Pak ya, akhir bulan Pak, siap? Tahun ini amat Pak. Dikejar target yang kerja swasta, kerja di bank, dikejar target. Tapi dikejar pun sudah kita berlari, pastikan kita berlari bersama Kristus. Maka kehidupan lari tidak akan pernah lesu, karena itu tidak pernah lesu. Nafas rohani endurance mengakibatkan kita dapat berlari dengan penuh. Itu poin pertama. Poin kedua, buanglah beban dan dosa yang begitu meritat kita. Masih ada di ayat ini, kita lihat. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Sama-sama kita baca. Marilah kita. Biasanya orang berbeban tak membaca ini. 1, 2, 3. Marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu meritat. Tak mungkin orang lain sambil bawa kita. Tidak mungkin orang lari maraton sambil ganti sepatu yang ibu-ibu pakai high heel yang habis mesin lari. Tidak mungkin orang lari sambil ganti baju, supaya nampak bagus, difoto dulu. Tidak mungkin. Orang lari pikirannya bagaimana saya finish dan matanya tertuju kepada Kristus. Bahkan kalau perlu ini juga terlalu berat. Pelari maraton yang terkenal, dia menuliskan dalam sebuah artikel, 1 atau 10 gram beban berat dalam badanmu dan sepatumu akan mengurangi kecepatan dan ketahananmu dalam lari maraton 42 km. Kalau perlu saya lepaskan sepatu. Bapak Ibu bisa pernah lihat kalau ada lari ke maraton, dia tidak pakai celana gedonglong ini, apalagi pakai jebrai, pakai lipstick. Baru 500 meter dia berhenti ambil cermin. Pasang bulu mata. Nggak mungkin dia milih kecantikannya. Dia nggak pusing dia cantik dulu. Apa yang penting lari dulu, finish. Kalaupun dia harus bawa 1 gelas saja di dalam pinggangnya, mereka karena kenapa? Ini berapa lebih udah kira-kira 200 ya? Ini tidak akan bisa mempercepat langkah. Dia tinggalkan bahasa rohaninya, dia percayakan minumannya kepada panitia, karena aku percaya di etapa ke-1 nanti ada panitia yang ngasih minum. Dia sambil lari, udah, dia endurance, dia berlari terus, dia endurance, dia minum sebentar. Ya sabar saja. Dia minum sebentar. Dia banyak dapatnya dengan manis. Pakai bahasa Jawa tadi. Atau nuhun ke, lamban ya, atau pakai gaya cepat. Nah, dia lagi, dia butuh waktu. Dia lempar. Karena ini saya melempar itu, dia ambil batu ini. Dia tanggalkan semua beban. Dia tanggalkan semua dosa.
yang merintangi dia untuk finish. Wahai umat Tuhan, berapa banyak kita hari ini lebih senang menanggung beban yang tidak perlu dalam hidup kita. Karakter yang tidak bagus, dendam atas persoalan masa lalu yang sudah pernah menimpa kita, dendam ingatan untuk orang-orang yang membuat kita kecil, bahkan rencana-rencana ke depan. Aku akan lakukan kau karena kau sudah lakukan itu kepadaku kemarin dulu. Setiap hari pikiran kita hanya menanggung beban, kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan yang tidak membuat kita sehat. Itu beban. Hobi kita bisa jadi beban. Anak-anak muda di waktu minggu sore banyak saya ingatkan, hobimu main game online sampai jam 3 subuh, itu akan mengurangi kesehatan 5-10 tahun ke depan. Percayalah anak-anak muda saya, kita semua juga bapak-bapak saya, kalau kita sehat, orang-orang sekitar kita senang. Karena kalau kita sakit, nggak mungkin kita nggak merepotkan orang. Pasti repot orang sekitar kita, minimal orang yang sayang kita. Betul. Nggak mungkin orang sayang kita dibiarkan kita sakit. Mau tidak mau dia harus tinggalkan jadwal itu tetapnya. Mau nggak boleh dia di kantor, dia harus izin sama atasannya, izin bos, keluarga saya atau rekan saya atau keluarga saya sedang ada persoalan, dia harus keluar dari kantor. Dan orang-orang di luar kita yang sedang sakit ini jadi repot. Kita kadang-kadang begini, aku nggak mau merepotkan orang, nggak bisa. Kita nggak bisa hidup egois di dunia ini. Amin. Se-egois-egoisnya kita. Kalau kita nggak sehat, pasti ada orang yang mencintai kita yang akan penuh cinta, akan mengurus kita walaupun repot. Saya tidak salahkan repotnya ya. Dan orang-orang ini akan berkurang waktu untuk mengurusi saya dan kita yang tidak menjaga kebiasaan sehat. Waktu saya dan kita sehat, kita tidak pusing orang lain. Tapi waktu kita kurang sehat dan sakit, suka nggak suka, orang yang cinta kita akan mengurus kita. Minimal antar kita ke puskesmas nanti, minimal bawa kita ke IGD diperiksa dokter. Nggak bisa kita ngomong saya itu sendiri, nggak ketemu orang lain. Kalau lebih parah lagi nggak ada dokter. Silakan kita mau dengar Bapak dan Pak Lori ya. Situ akan memberikan kesehatan lanjutan. Orang tidak pernah bisa hidup sendiri. Pastikan hidup kita sehat, maka orang di sekitar kita juga tambah sehat. Karena minimal perasaannya lebih lega. Betul? Kalau kita tahu orang yang kita cintai, orang kita sayangi sakit, pikiran dan hati itu juga itu sakit. Karena kecuali dia terbuat dari batu, batu itu batu. Kalau batu itu, kalau orang sakit peduli apa? Matilah kau. Syukur kau hari itu mau aku sekarang kau sakit aman. Kau kena azab. Ada orang gitu? Tidak ada. Di negeri konon kami dengan gampang ini bilang ini, ratusan dia kena sakit. Berapa bulan lalu dia baru membuat hal yang enak selesai. Dia bisa lebih dari Tuhan. Saya bilang dulu, obat hati-hati. Gak semua yang terjadi sama orang-orang tersebut karena dia sedang menyalahi. Mohon maaf, ibu harus bertobat. Terserah itu mau terima atau tidak. Karena saya sebagai anak harus mengingatkan yang benar adalah aku selalu bilang, jangan berdiam-diam jika musuhmu terperosok. Maka Tuhan akan mengalihkan hukuman itu dari musuhmu. Misalnya dia mengingatkan, kalau ada orang yang kita sebelin sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, ayo kita kepada apa? Nyaman. Enaknya orang baik pasar nyaman. Suko, pasar lain kan suko. Tahu hasil? Tahu hasil? Nyaman. Kita memang sudah panggilan kita di bawah situ. Nyaman, bukan yang kelihatan manis kita. Ada di mana?
jempol kita kelihatan dibuka, tapi sebenarnya hati-hati. Oleh kasih Tuhan sebagai hamba, kalau ada orang-orang yang mungkin menjengkelkan hati kita, tiba-tiba kita tahu dia mereka sedang mengalami hal-hal yang tidak enak. Apa tugas kita sebagai anak Tuhan terdengar? Doakan orang itu. Amin. Tuhan, sekalipun secara manusia aku bersyukur nyaman kau, tapi aku tidak mensyukuri apa yang terjadi kepada musuh. Tuhan berkati dia, Tuhan sembuhkan sakitnya, pulihkan hidupnya, berkati dia, supaya aku menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Aku mau berlari tanpa beban, apalagi dosa yang tidak jelas mengganggu jalan lari. Pertama, kita harus punya daya tahan endurance untuk berlari dengan tekun di dalam Tuhan. Yang kedua, pastikan hidup kita menanggal. Matius 11 ayat 28, hai kamu yang letih dan lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Amin. Datang kepada manusia bisa kita kecewa, bahkan datang ke Bapak Pendeta bisa kecewa, karena saya hanya sebiji. Tidak bisa tiba-tiba dalam 1 detik 5 bayangan pasangan omnipresent, bisa ke utara besok, bisa ke selatan ikut syukuran, bisa ke timur ikut acara kedukaan, bisa ke barat main badminton, bisa ke selatan main pingpong sama-sama, bisa ke laut ke mancing dengan jemaat. Tidak bisa. Saya harus memberikan prioritas, dan saya bilang maaf jika saya tidak sempat untuk hadir, bukan karena saya tidak peduli, tapi badan saya cuma satu, tidak mampu dipotong pun saya pasti tidak bisa. Sehingga ketika kita yakin kita ada dalam rencana Tuhan, saudara, berlari maraton tidak akan berlari sambil bawa jas, sambil dia betulin jas tengah jalan, barusan 20 kilo dia betulin jas, habis itu telepon istrinya, Mak Wali, jas aku ada benar Mak, lagi-lagi kawan-kawannya kalau terus lari terus biar mikirin jasnya, kayaknya nyetrikanya tidak rapi nih Mak, Mak ini memang ya, jadi inspektur 50 tahun, 30 tahun, nyetrikanya tidak beres, dia lagi-lagi temannya bilang, woi, gak usah mikirin jas, lari, gak peduli, hidup-hidup gue. Banyak orang bisa gitu kan, ingatin teman seperti tuannya, bro, sis, mau tidak pernah makan sama lu, oke? Kadang-kadang Tuhan tidak berbicara seperti pintu dari langit. Haleluya, engkau yang bermaju di sebelah sana. Dia bisa lewat orang lain, teman-teman kita. Jangan lupa doa dulu. Kayaknya hidupmu sudah makin capek. Coba lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan. Adakah wajah-wajah lelah? Kalau itu kenalanmu dan suami istrimu, katakan, jangan lelah. Ada Tuhan. Ayo, kok nunggu saya? Ayo bereaksi. Jangan lelah suamiku, adindaku, karena perjalanan masih panjang. Amin. Kita baru tanggal 16 November 2025. Kalau Tuhan datang 2057, masih ada berapa tahun lagi? Jangan senang, siapa tahu besok. Jangan senang kalau datang besok, siapa tahu berapa jam lagi. Mana ada, belum ada nuklir. Itu eskatologi akhir zaman, kiamat. Unsur-unsur dunia akan terburuk, bangsa dan bangsa bangkit melawan bangsa. Tapi ada eskatologi pribadi, di mana jantung manusia selesai. Kalau pertanyaan yang sangat sulit, salah satunya adalah ini. Ada pertanyaan yang cukup sulit buat kita dengar. Jika Tuhan nanti malam datang, sudah siapkah kita? Sudah ngomong ini masih ada musik. Dokter lagu ini dokter.
Yang keluar dia tadi kamu. Saya itu jadi mendramatisasi. Lanjut lagi kalau hari ini, jika kita tahu Tuhan datang sebentar lagi, sedangkan kita tahu saya masih menyimpan dendam dengan orang itu, saya masih belum beres dengan mereka di sana, saya masih punya utang yang berlimpah, baik utang kepada manusia, maaf bukan cocok dia, atau utang kepada Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Mungkin kalau kita bilang masih satu jam, oh semuanya langsung berbenah diri, oh ini menirapikan semua, maaf ya, dari kotor, orang. Iya kalau kita masih bisa berbenah, wah kita tengok, mami saya bagus nih, bagus. Mami saya orangnya rapi. Oke, sih. Mami saya rapi, ini bengkok namanya. Bijinya harus tetap, biji. Menghadap ke lintang utara 007 timur. Ini pun bisa jadi beban. Hidup kita beban itu bukan hanya karena dosa saja yang melanggar firman Tuhan, sudah jelas. Beban itu bisa menjadi sesuatu yang belum terjadi. Kamu khawatirkan anakmu nanti kuliah di mana, nikah sama siapa, dosen pembimbingnya kejar rendahnya, pulang dari sini itu juga nanti akan makan di mana, gaya mall kah atau mega mall, pergi sendiri atau sama-sama kawan. Gudang itu tadi dikunci ya. Ya Tuhan, kompor gas tadi mati ya. Langsung sambil firman Tuhan masih ada. Kompor gas kenapa? Bawa ke gereja salah, bukan bawa ke gereja. Matikan. Ya. Padahal nanti firman Tuhan jangan hal-hal sepele, hal-hal yang kecil, hal-hal yang nampaknya kita anggap dalam seperti tapi itu membebani kita. Pikiran kita terbagi dari kita, jiwa kita terbagi dari lima. Jiwa itu yang saya pelajari, pikiran, kehendak, perasaan, imajinasi, emosi. 3, pikiran tentang masa lalu adalah hal-hal yang disebut dengan memori. Aku ingat semua yang terjadi dari mulai menit yang ke-1 kemarin sampai puluhan tahun depan. Itu memori. Di dalam pikiran memori ini tersimpan dendam, kekecewaan, pikiran-pikiran yang belum selesai, masa lalu yang belum beres dalam memori. Pikiran berarti sesuatu yang present sekarang. Sekarang kita sedang duduk di kursi. Sekarang kita sedang di gereja dengan panggil Tuhan. Sekarang pikiran sedang menjelajah apa yang sedang kulihat dengar. Tapi ada juga gerbang pikiran yang ketiga yang disebut dengan imajinasi. Dalam Matius 6, janganlah tadi kamu khawatir. Apakah dengan menambah saat saja lagi khawatir menambah sesuatu yang belum terjadi mulai dari 1 detik ke depan sampai puluhan tahun ke depan. Nah, 3 aspek ini kebanyakan yang menjadi beban dalam pikiran kita. Saya suka Ibrani 12 menambahkan perkataan begini. Saudara, marilah kita berlari ringan. Demikian juga kita tidak bisa berlari kalau kita masih, kalau sadar masih syukur. Ada banyak orang tidak sadar sedang mikul beban. Ada beban kekhawatiran. Firman Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara kita. Kenapa kita khawatir? Karena kita tidak yakin Tuhan pelihara saya. Kita pikir saya yang memelihara diri saya. Jadi saya harus mempersiapkan segala sesuatu dengan detail. Bagus, dalam konteks tertentu itu bagus. Kita mempersiapkan preparation to success, is success to prepare. Tapi ada bagian yang kita tidak bisa kendalikan.
yaitu apa yang terhadapi di kedepan. Bagian kita kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, tapi jujur banyak orang lupa bagian utama yang memberkati kita. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ditutup dengan kalimat ini. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi keberhasilan itu dari Tuhan. Bagian kita berbuat sekuat tenaga. Kalau khotbah bilang, jika kau melakukan sesuatu, lakukanlah dengan sekuat tenaga. Tapi bagian Tuhan memberkati. Masalahnya kita perlu waktu. Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberikan waktu proses untuk kita semakin dewasa. Visi gereja kita adalah bertumbuh menjadi serupa Kristus. Ketika kita ada beban kekhawatiran, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku khawatir akan masa depanku, keluargaku, bisnisku, rumah tanggaku, pelayananku, sebagai pendeta, gereja, pelayanan, jemaat Tuhan, domba-domba, para pengurus, para pelayan, aktivis, domba minyak kaki domba yang lain, gembala musik. Padahal saya tidak pernah tahu kakinya terinjak domba yang lain. Yang saya cari mana domba yang satu lagi? Tidak tahu. Ada masalah dengan Pak Gembala? Tidak. Ada masalah dengan Ibu Gembala? Tidak. Ada masalah dengan pastor? Tidak. Ini pas main-main di kandang, domba injak domba lain. Maaf, dia BAB, terinjak kaki domba yang lain. Dia kesal. Jadi dia pergi dari kandang. Ya. Kemarin masih 10, sekarang tinggal 9. Lalu domba yang lain ngomong, sebab dia terinjak kakinya sama domba yang lain. Tidak sengaja Pak. Kalau domba yang satu minta maaf. Oh, Tuhan Yesus. Apa dia bergabung ini dengan Tuhan? Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Saya berdoa, Tuhan, Tuhan tarik kembali rencana-Mu yang ajaib. Entah kapan, entah gimana caranya. Bereskan hidupnya dapat lebih dahulu dari Tuhan. Saya pun dah lupa keluarga ini dan orang ini. Tiba-tiba dari kejauhan saya melihat domba bawa anak-anaknya duduk di kandang. Selamat datang, berkumpul. Tuhan Yesus memberkati. Dia menangis. Dan aku tidak pernah mengungkit lagi hal-hal yang lama. Untuk apa? Tidak. Yang penting adalah sekarang. Untuk bersama-sama kami kembali. Untuk bersama-sama lagi. Bapak Ibu, saya ngomong lari ini bukan tapi saya lari sendirian ya. Saya lari dengan Bapak Ibu. Saya lari dengan kita semua. Ayo lari! Lari! Dan larinya maraton. Orang lari maraton tidak pernah pamer siapa yang paling cepat 5 menit. Tidak pernah. Itu namanya lari maraton amatiran. Ya. B-I-O. Kalau pelari maraton yang ngerti, dia akan atur nafas. Apa itu nafas? Ruah, pneuma, nemes. Dalam bahasa Ibrani-nya, roh. Hari, depan belakang atas bawah. Kita minta terus nafas roh kudus itu memampukan kita. Hadirat memenuhi, hadirat kita lihat kalau ayo bro, kamu bisa dalam nama Yesus. Tuhan berkati, rapatkan teman-teman, tenangkan saya. Ayo kita lihat sama-sama. Saya sebagai kepala tuturi handayani dari belakang mendorong. Saya sebagai kepala iman di depan kasih memberi semangat. Saat ada waktunya saya di depan masuk sungguh ikut saya
momentum saya di depan, Immanuel Solo di belakang tubuh Dayani. Itulah hikmat dari Roh Kudus. Ada waktu saya harus bersama-sama Bapak Ibu dalam duka dan suka. Ada saatnya Tuhan izinkan saya bilang, maju dulu Bapak Ibu. Saya berdoa dan berdoa. Ada saatnya saya di depan. Maju. Itulah seni memimpin di dalam Kristus. Dan semua itu kami kerjakan di dalam kuasa nafas roh. Itu bahasa Ibrani-nya nafas, ruah. Sama untuk bahasa Ibrani angin, ruah. Sama dengan bahasa Ibrani untuk nafas. Salah satu yang harus dijaga pelari maraton bukan kita sok-sokan paling cepat. Enggak. Dia cukup mengatur irama. Dia tidak akan sprint, Pak. Dia akan harus kilometer. Jangan senang dulu. Oh, baru 5 kilometer. Menurut cerita maraton, saya pelajari dengan mereka 10 kilometer pertama itu masih nadakan tubuh, masih laga, masih lalu. Tapi mulai dari 10 kilometer sampai 35 kilometer sudah mengandalkan mental. Sama seperti Bapak Ibu kalau pernah puasa 3 hari kamar, saya pernah puasa 3 hari kamar bersama kan, nanti dikira kita sombong. Hari yang paling berat berdoa, puasa tidak makan tidak minum. Bukan hari pertama, bukan hari terakhir, hari kedua, sore-sore. Rasanya sebatang gigi itu udah tinggal mengkerudah, tinggal kita dengar tinggal baca firman. Itu hari kedua, jam 6 sampai jam 12 malam. Lepas jam 12 lemah. Lari maraton bukannya bukan berarti apa. Dia berarti antara kilometer ke 10 sampai kilometer ke 35. Tinggal mental. Nah, yang paling penting menurut catatan, yang paling menentukan adalah kilometer ke 35 sampai ke 40. Mental kita sudah makin redup, fisik kita semakin capek. Apa yang tinggal tersisa? Keyakinan. Sama-sama katakan 1-3. Keyakinan. 1-3. Keyakinan. Nah, lebih jujur kata-kata atau gerakan? Gerakan. 1-3. Keyakinan. Dalam iman Kristen yang tersisa tinggal iman kepada Kristus. Secara fisik jasmani ini tidak mungkin. Secara mental, kita sudah kena gempuring berkali. Tidak ada harapan lagi. Tapi ketika kita memilih, perhatikan kata-kata saya, ketika kita memilih untuk tetap berlari dengan endurance yang datang dari karya kuasa, ketika kita tetap beribadah, ketika kita tetap berdoa, merenungkan firman Tuhan, bersekutu, memuji Tuhan. Saya menemukan sebelum ini, saya harus buat, karena itu akan membuat kaki saya tersambung. Saya ketemu dengan ini di tengah jalan, saya akan cepat pindah, dan saya berlari lagi. Saya ketemu dengan teman lama, saya ketemu mungkin dengan bening-bening mantan gebetan saya yang menggoda saya. Hai, berhenti loh, makan di bawah kopi. Sorry. Ayat 2, ayat 2, ayat 2. Yang ketiga, orang yang menang dalam pertandingan maraton, matanya tertuju kepada Yesus. Bisa tertanam bagi Tuhan. Kita memenangnya dengan jabatan kekayaan, siapapun posisi kita sekarang, oke, that's good. Tapi selama mata kita tidak tertuju pada Yesus,
marilah kita, sama-sama yang kedua tiga. Mari Marilah kita melakukannya dengan berbangga. Ini malam, ada kan? Saya harus kepada lagi itu. Ada dia dari pasukan khusus kan? Ini matamu. Gimana? Dokter Samuel ini calon dokter pertama ini aman kan? Siapa? Jadi mata yang tertuju pada Yesus. Mataku terpandang, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih. Jadi nyanyi dari dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Milenial bisa ketawa semua, yeay, kerja saya, biar bisa sama pendeta. Dari kasih-Mu. Iya, boleh dong kita orang tua begitu. Berapa banyak kita sudah bertanggung, sudah bersatu. Kita mau lupa dengan kasih. Itu mungkin yang menyebabkan kita jadinya tidak ingat dengan kasih Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah. Bapak Ibu, kadang-kadang ada satu resep sederhana untuk saya dan kita kuat lagi, untuk saya cinta lagi sama orang yang kita sayangi. Jangan ingat yang tidak enak, ingat yang enak. Dulu Pak Herman kasih aku emas 3 kilo, aduh senang hati. Walaupun sekarang hanya kopi Pak Herman, tapi karena dia sudah pernah baik sama aku cinta sama suamiku. Istriku lagi comel, aduh istriku, aku selingkuh dengan comelanmu, karena berarti engkau sehat. Waktu engkau tidak sehat, mah comel mah nggak sehat, sedih. Ketika dia comel, papa dia, baju dia, ambilnya mau sekarang gitu, setrika, papa, mama, aku makin sayang, mama sehat, tangan sehat. Karena kita comel, Tuhan bilang gini, ini comelnya nah, kayak Filipin, ini comelnya tuh, comel, kayak Filipin di Malaysia, comel tuh. Tuhan tidak marah kita. Tuhan senyum dari surga. Iya, aku sehat lagi comel-comel. Tapi habis comel, jangan lupa, Father, I love you Lord. Ih, keren. Ya, ku cintakan. Kita habis comel nih, Tuhan dari surga. Ya ampun anakku comelnya, kalau sehat ya Maya. Gemes gak ya comel. Kita udah comel nih, Tuhan tidak tahu. Aku minta sepeda, aku dikasih. Aku minta pesawat jet, kereta api, bus, tidak dikasih. Comel pun datang ya, aku udah main musik dari umur 10 tahun. Anakku diambil lagi. Tuhan bilang ini, comel. Karena dia gemes gini, waktu dia kita comel. Habis comel langsung, sorry ya papa. Habis itu nyanyi, I love you Lord. Kayak gitu lah. Sedikit perhatikan supaya kita sadar. Ku cintakan rahmat-Mu. Kenapa? Karena mata kita tertuju pada Yesus. Kalau mata kita tertuju kepada masalah, Yesus kita lupakan. Ada satu rahasia dalam kisah ini. Daud bisa mengalahkan Goliat. Engkau datang dengan tembing, maksudnya tombak dan lebih dari tembing. Engkau datangnya dengan tombak, lebih dan tombak. Tapi aku datang dengan membawa nama Tuhan. Ketika Goliat maju, lihat kalimat itu saya suka sekali. Daud bukan mahari dan Daud tidak berlari. Raksasa datangnya aku pakai jalan. Kan dia tinggi ke 1,3 meter. Daud
tingginya sekitar 160-an menurut catatan sejarah. Badan cumi, kemerah-merahan. Malah lagi, keren. Hanya mental-mental gaul Raja Wali seperti ini yang berlari dan berlesu dan berjalan. Yang menanggalkan setiap beban dan soal dunia, yang mengatakan Tuhan kemenangan, yang mengatakan Yesus setiap waktu. Dia mampu berlari tidak berlesu, berjalan tidak berlesu. Maka dia terbang tinggi dengan kekuatan saya. Raja Wali membutuhkan angin, ruah. Seorang pelari membutuhkan nafas, ruah. Dan jika Roh Kudus itu ada dalam hatimu dan hatimu, kalian akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung. Kekuatan kita itu dinamis dari Roh Kudus akan memampukan kita terbang pada waktunya, akan memampukan kita berlari apa itu. Bahkan di dalam hariku ku katakan Daniel tidak selama-lamanya dia berada dalam posisi terbang, dipuji, ditinggikan, dihormati. Ada waktu Daniel dalam posisi yang sepi, hening, penjara, tidak. Dia sedang ada di luar sendirian. Hatiku tetap menyembahmu. Tidak selamanya Daniel dia dihormati orang karena dia orang meminta. Ada waktu dia menghadapi tantangan. Daniel, kau harus pulang. Kalau saya jadi Daniel, Bapak itu jadi Daniel, bukankah kita bisa protes? Tuhan, gini caramu memperlakukan aku orang yang punya ini. Kenapa kau biarkan aku dilempar ke dua singa? Dasar Tuhan tak tahu ini. Bisa kita ngomong itu? Bisa kemungkinan. Tapi Daniel tidak ngomong itu. Dia tahu. Inilah fase hidupnya untuk berjalan. Dalam kesendirian. Dalam segala keadaan. Akhirnya kita berjalan. Tidak ada lampu lighting yang menyinari. Tidak ada tangan yang memuji aku. Tidak ada orang-orang yang bikin aku bangga. Aku sekarang sedang ada di bawah singa. Aku akan berlutut dan aku tetap sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan Tuhan berikan malaikat itu singa mengalahkan permadani springbed termahal dari Eropa dan Timur Tengah. Dia tidur di perutnya singa betina. Izin ya, tidur di perutnya. Singanya udah lembut. Tadinya, Daniel turun di sebuah singa. Sebagai manusia saya takut. Bohong kalau bilang Daniel datang. Bohong. Detik pertama dia masuk ke sebuah singa, dia masuk ini. Tapi apa yang terjadi sama Daniel? Itu harus kita tiru. Dia pasti berseru, Tuhan, tolong aku. Nah ini kisah Daniel masuk ke singa. Bukan berarti Daniel masuk ke singa. Mana singa? Mana singa? Mana singa? Sini, mana? Sini. Enggak, dia tidak akan sesombong itu. Dia manusia biasa. Elia dalam Yakobus ditulis, Elia adalah manusia biasa, tapi dia berdoa sungguh-sungguh sehingga hujan turun dan tidak turun selama 3 setengah. Elia kalibernya api, tapi Yakobus, kitab Yakobus menulis Elia manusia biasa. Saya manusia yang jauh lebih biasa. Seujung jempol bingkungnya kaki Elia tidak seperti. Saya manusia biasa. Tapi ada resep yang harus kita ingat. Mereka beriman yang sungguh-sungguh. Mereka yang berdoa sungguh-sungguh. Dan Daniel saya yakin waktu tidak tersedia kita. Detik pertama dia masuk Tuhan tolong. Tuhan tolong.
Dia buka mata. Dia singa-singanya lari. Mukanya lembut. Bobok lah si Bikrom. Singa yang galak dibikin bobok sama mereka. Dan seolah dia ngomong sama Daniel gitu. Mau bobok kah? Ah bobok lah. Bikrom aku ada sebut saja mawar. Ini melati. Ini kamboja. Ini kamboja. Api! Apakah menakutkan saudara saya begitu? Iya! Nggak ada cerita dia masuk api masuk itu. Mana api? Mana api? Saya jagoan. Saya panglima yang selama ini ditolong Tuhan. Mana api? Mana? Dia. Tentara menyerahkan mereka ke api. Nggak ada tulisan di situ. Mereka langsung ngomong, saya jagoannya, saya masih anti api. Tuhan saya kasih tolong. Nah, dia akhirnya tanya pada Daniel 6 ayat 3 yang kalau Tuhan tidak tolong, aku tidak akan stop. Berarti pertama dia masuk ke api. Dia pasti, tapi mereka masih berdoa Tuhan tolong aku. Engkau tidak akan memalukan anak-anakmu yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Ada sosok keempat, Theophany dari bahasa menolong mereka. Makanya muncul lagu ini. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembah Tuhan. Kalau dompet lagi tebal, gampang. Menyembah Tuhan kalau itu baik-baik saja, mudah. Tapi kalau kita diizinkan sedang berlari atau berjalan, atau bagaimana? Ingat baik-baik, mata kita harus tetap fokus kepada Yesus. Dia yang memimpin kita dalam hidup, bukan pendeta yang memimpin Bapak Ibu, bukan orang-orang rohani di sekitar Bapak Ibu. Hanya Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu menuju kesempurnaan. Saya bisa menggambarkan sebelum saya akhiri. Yesus itu ada di garis finish. Ini kita rame-rame di satu meja. Lari. Ada yang makan lagi sini. Biasa kan agak gaya. Kalau kita yang agak-agak ya kayak gitu. Dia udah sedih lari. Sama-sama. Tapi di depan sana Yesus sedang menunggu di enabel 42 km. Dia lihat sama lain sudah tenang. Oh tidak, saya. Tapi masih ada. Tangannya terbuka menunggulah tak tersembuh. Situasi ini itu yang kami alami waktu saya diizinkan ujian Tuhan yang berlaku 2007, 2009, 2013. Satu, saya diingatkan Tuhan, anak-anakmu sudah di ujung sana. Dia menanti kalian menuntaskan lari rohani mana. Siap ini, langsung kakak, langsung kuat. Saya mau terus berlari sampai finish. Saya tidak mau mundur, saya tidak mau berhenti. Orang gagal dan orang sukses bedanya cuma satu. Orang gagal mengucap 7 kali, orang menang, dia bangkit lagi. Resilience dan berlari sampai finish. Orang gagal, dia jatuh sekali, dia dan dia salahkan kiri, kanan, depan, belakang, atas, semua disalahkan. Kalau bukan kalian, pasti aku bisa. Dasar yang ada dunia, makanya aku gagal. No, itu bukan mental kecuali. Itu bukan mental prajurit, bukan mental mempelai wanita surga yang digambarkan dalam Wahyu. Bahwa gereja Tuhan yang dewasa akan digambarkan seperti wanita mempelai wanita surga yang dewasa, kuat, dan akhirnya dia bisa terus berjalan ke depan dengan fokus pada Yesus. Kita balik kepada Yesus. Ketika matamu tertuju pada manusia, engkau bisa kemungkinan kecewa. Ketika mata kita tertuju pada situasi hari ini,
kita mungkin bisa kehilangan semangat. Tapi ketika mata kita, mata iman dan roh kita tertuju pada Yesus, kita akan berlari dengan sukacita. Bukan berlari tapi sambil mengeluh. Orang yang mengeluh ketika dia mengerjakan sesuatu jadi berat. Tanya sama teman maraton, kalau dia sambil komen-komen, saya percaya minimal dia tidak juara satu. Syukur-syukur dia bisa finish. Orang main takis, tak sambil momen, bolanya jelek, raketnya buruk, lapangan tak terus, nggak mungkin menang. Gimana mau? Ngemes. Kalau dia pikir bolanya buruk, tapi dia memang melakukan hal itu, berkelahi dia, tinggalkan musuh lapangan, pergi. Tuhan tolong. Hanya gara-gara hobi kita lupa mata kita bertuju kepada Yesus. Dia lebih menderita. Saya mau tanya kita semua, pernahkah kita berdarah waktu berkeringat? Yesus pernah sampai berdarah karena menahan ketakutan secara manusia. Kita belum pernah berkeringat darah, tapi kita merasa kita sudah hebat dari Yesus, dan kita turun dan mundur dari panggilan ketika mata kita tertuju pada Yesus. Kita akan berlari dengan sukacita. Tugas kita bukan jadi pelari paling cepat. Tugas kita menjadi pelari yang setia sampai garis akhir.